Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sherly Sugesti dengan NIM 20005021 akan mempresentasikan laporan penelitian dengan judul Pengaruh Program Parenting Terhadap Kemandirian Anak di PAUD Tumisagu Pesisir Selatan. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Setiwati MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan. Yang pertama itu bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang menjadi manusia berkualitas. Tanpa adanya pendidikan, manusia tidak akan mampu menghadapi tantangan dunia yang akan lebih maju nantinya. Oleh karena itu, pendidikan harus dipersiapkan secara terencana dan bersifat holistik untuk mengembangkan potensi diri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, Butir 14 menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang menunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran kepada anak usia 0 sampai dengan 6 tahun secara aktif dan kreatif agar memiliki kecerdasan spiritual dan emosional serta kecerdasan intelektual yang diperlukan bagi dirinya dan lainnya. Tujuan pendidikan di PAUD adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensinya baik psikis maupun fisik yang meliputi nilai-nilai agama, moral, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan seni untuk siap memasuki sekolah dasar. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini dinilai cukup penting guna mewujudkan pembelajaran yang optimal di usia dini atau anak emasan. Orang tua tidak bisa berharap kepada lembaga PAUD saja, tetapi kontribusi keterlibatan orang tua memiliki peranan yang cukup penting untuk mencapai arah pertumbuhan dan perkembangan anak yang diharapkan. Penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan atau memberdayakan orang tua atau parenting education merupakan sebuah solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini. Nah, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, terdapat beberapa program parenting, yaitu pertama BPO atau program pembelajaran bersama orang tua, yang kedua Umifier, yang ketiga parenting, yang keempat Happy Family Day, yang kelima Market Day. Dalam kegiatan ini, tidak seluruhnya orang tua murid dapat menghadirinya. Hal ini dapat mempengaruhi kemandirian anak. Hal ini dapat peneliti lihat dari pengamatan yang peneliti lakukan terhadap anak yang orang tuanya tidak hadir dalam program parenting. Hasil pengamatan terhadap anak-anak tersebut menunjukkan bahwa kemandiriannya kurang, seperti belum mampu membuang sampah pada tempatnya, belum mampu mengancingi celana sendiri, belum mampu beres-beres mainan sesudah bermain, belum mampu melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan belum mampu mengucapkan salam bersalaman ketika datang dan pulang sekolah. Atas dasar pemikiran ini, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Program Parenting Terhadap Kemandirian Anak di PAUD Tumisagu Pesisir Selatan. Peneliti ingin melihat adakah pengaruh pelaksana program parenting terhadap kemandirian anak setelah orang tua mengikuti program parenting di sekolah. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana antusiasme orang tua dalam mengikuti program parenting di PAUD Tumisagu Pesisir Selatan. Yang kedua, bagaimana kemandirian anak di PAUD Tumisagu Pesisir Selatan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh program parenting terhadap kemandirian anak.
Selanjutnya itu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan agar masalah yang diteliti tersebut lebih terarah, maka peneliti membatasi masalah yang diteliti, yaitu pengaruh program parenting terhadap kemandirian anak di PAUD UMI Sago Pesisir Selatan. Perumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah program parenting berpengaruh terhadap kemandirian anak di PAUD UMI Sago Pesisir Selatan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah program parenting berpengaruh terhadap kemandirian anak di PAUD UMI Sago Pesisir Selatan. Selanjutnya itu manfaat dan luaran penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan khasanah keilmuan mengenai pendidikan anak usia dini, khususnya melihat adakah pengaruh program parenting terhadap kemandirian anak usia dini. Manfaat praktisnya yaitu dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat mengetahui adakah pengaruh program parenting terhadap kemandirian anak usia dini. Adapun dari luaran penelitian ini diharapkan bisa diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Selanjutnya yaitu bab 2. Landasan teori. Landasan teori yang pertama, konsep kemandirian anak usia dini. Pengertian kemandirian anak usia dini. Kemandirian merupakan kemampuan untuk mengelola semua kebutuhan sendiri, yaitu bagaimana mengelola waktu, berjalan, berpikir secara mandiri, dan mampu memecahkan masalah sendiri. Mandiri juga dikatakan anak melakukan segala hal atau kegiatan sendiri, seperti mencuci tangan, mandi, buang air kecil dan buang air besar, mengenakan pakaian, makan dan minum sendiri, dan lain-lain. Jadi, kemandirian ini merupakan suatu kemampuan seseorang yang membuat dirinya mampu melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, terutama dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kemandirian tersebut dilakukan melalui pembiasaan yang dilakukan secara bertahap tanpa adanya paksaan. Dengan adanya pembiasaan anak dan akan dapat melakukan segala hal sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Ciri-ciri kemandirian anak usia dini. Menurut Azizi tahun 2017, halaman 57-61, perkembangan kemandirian pada anak usia dini terbagi atas beberapa tahap. Yang pertama yaitu usia 0-12 bulan. Ciri-ciri sikapnya mengulurkan tangan untuk diangkat, menutup mata atau bermain cilukbah, menangis saat membutuhkan sesuatu, menolak jika diberikan sesuatu yang tidak disukai, misalnya dengan menggerakkan tangan, menangis, dan sebagainya. Yang kedua yaitu usia 1 tahun, terlihat pada sikap menggunakan kedua tangannya untuk meraih benda. Dapat meraih benda dengan satu tangan, mampu memegang sendok dan memulai menggunakannya sesuai dengan fungsi, mengunyah dengan baik, memegang cangkir dengan tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, perkembangan kemandirian kesehatan dan menolong diri sendiri pada usia 2 tahun memiliki ciri-ciri pembiasaan rutin atau rutinitas sangat penting seperti kebiasaan tidur, makan, mandi, pelatihan toilet, gosok gigi, membersihkan diri sebelum tidur, berbicara ketika ingin ke toilet, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu usia 3 tahun. Ciri-ciri sikapnya yaitu cepat kena penyakit anak lain, mampu mengendalikan untuk tidak kencing atau buang air besar di celana, menggunakan handuk masih perlu dibantu, mencoba memakai sepatu, celana sendiri, serta makan sendiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu menurut
Wiani dan Lydia tahun 2016, halaman 55. Ciri-ciri kemandirian anak usia dini ini adalah percaya diri, memiliki motivasi intrinsik yang tinggi, mampu dan berani dalam menentukan pilihannya sendiri, kreatif dan inovatif, bertanggung jawab, dan mampu menerima konsekuensinya terhadap pilihannya. Aspek-aspek kemandirian. Menurut Syamsu tahun 2017, halaman 169, mengatakan bahwa ruang lingkup standar kompetensi pendidikan anak usia dini dikembangkan berdasarkan aspek perkembangan anak yang meliputi 6 aspek, yaitu perkembangan moral dan nilai agama, perkembangan sosial, emosional, dan kemandirian, perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan fisik motorik, dan perkembangan seni. Untuk aspek kemandirian anak ditujukan pada anak usia 2-6 tahun. Selanjutnya itu tujuan kemandirian. Menurut Wiani, tahun 2013 halaman 29 menyebutkan kemandirian bertujuan untuk menjadikan anak usia dini memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan sendiri, berani memutuskan sesuatu atas pilihannya sendiri, bertanggung jawab, menerima konsekuensi yang menyertai pilihannya, memiliki rasa percaya diri, mampu mengarahkan diri, mampu mengembangkan diri, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan berani mengambil resiko atas pilihannya. Selanjutnya yaitu konsep parenting. Yang pertama, pengertian parenting. Keluarga merupakan pendidikan pertama dan paling utama bagi anak. Dalam keluarga, anak belajar sejak dalam kandungan sampai waktu yang tidak ditentukan. Keluarga memiliki peran yang sangat mendasar dalam mengoptimalkan potensi anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Patmonodewo tahun 2003, halaman 123, yang mengatakan bahwa suatu kenyataan bahwa orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Apabila anak telah masuk sekolah, orang tua adalah mitra kerja yang utama bagi guru anaknya. Bahkan sebagai orang tua, mereka mempunyai berbagai peran pilihan, yaitu orang tua sebagai pelajar, orang tua sebagai relawan, orang tua sebagai pembuat keputusan, orang tua sebagai tim kerja sama guru orang tua. Dalam peran tersebut, memungkinkan orang tua membantu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak mereka. Menurut Aprilianto dalam Susanto tahun 2019 halaman 10, parenting disebut juga dengan proses pengasuhan dan mendidik anak. Parenting diartikan sebagai proses pengasuhan dan pendidikan anak. Parenting diartikan sebagai proses pengasuhan dan pendidikan anak sejak kelahirannya hingga mencapai kedewasaan personal. Parenting dimulai sejak anak lahir hingga anak memenuhi kriteria orang dewasa. Dewasa yang dimaksud dalam fungsi parenting atau pengasuhan adalah kedewasaan seseorang secara mental atau pengasuhan adalah kedewasaan seseorang secara mental atau secara psikolog. Selanjutnya yaitu tujuan parenting. Menurut Kemdiknas tahun 2012 menjelaskan bahwa tujuan parenting adalah yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran orang tua atau anggota keluarga lain sebagai pendidik yang pertama dan utama. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang tua atau anggota keluarga lain dalam melaksanakan peningkatan gizi dan kesehatan, perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak. Yang ketiga, peningkatan peran serta orang tua atau anggota keluarga lain dalam proses pendidikan anak usia dini di lembaga PAUD maupun di lingkungan masyarakat.
Selanjutnya yaitu tujuan parenting. Menurut Lestari tahun 2019, halaman 13 sampai 14, tujuan umum dalam melaksanakan parenting adalah untuk menyadarkan orang tua untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Secara khusus, tujuan parenting ini adalah yang pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam melaksanakan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan anak dalam keluarga berdasarkan nilai-nilai karakter. Yang kedua, menyelaraskan kepentingan dan keinginan antara orang tua dan pihak sekolah. Yang ketiga, menghubungkan antara program pendidikan di sekolah dengan program pendidikan di rumah sehingga terjadi kerjasama dan kesinambungan stimulasi untuk anak usia dini. Yang ketiga yaitu manfaat parenting. Menurut Wiani tahun 2016 halaman 203 menyatakan manfaat dari parenting yaitu orang tua bisa mendapatkan berbagai materi yang dapat digunakan dalam mendidik anaknya. Yang kedua, orang tua bisa mendapatkan berbagai keterampilan yang bisa digunakan dalam mendidik anaknya. Yang ketiga, orang tua bisa mendapatkan deskripsi mengenai berbagai masalah yang mungkin dikemukakan dalam mendidik anak beserta alternatif solusinya. Orang tua bisa menjalin silaturahmi dengan orang tua lainnya yang sama-sama menitipkan anaknya di lembaga PAUD yang sama. Selanjutnya yaitu bentuk program parenting. Bentuk program parenting yaitu bentuk kegiatan informal yang dilakukan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ada di PAUD dan pendidikan anak antara di sekolah dan di rumah. Parenting ini ditujukan kepada orang tua, pengasuhan, dan anggota keluarga yang berperan secara langsung dalam proses perkembangan anak. Kegiatan parenting ini dirasakan sangat diperlukan mengingatkan pentingnya pendidikan demi sedini mungkin. Pengetahuan tentang pendidikan anak dapat ditempuh dengan berbagai kegiatan. Dalam observasi awal yang penulis lakukan, ada beberapa program parenting yang dilaksanakan di Plato Misago, pesisir selatan, yaitu yang pertama PPBO, atau program pembelajar bersama orang tua. Orang tua ikut belajar bersama anak didik, atau orang tua menjadi siswa di dalam kelas yang di mana ibu guru mengajarkan kepada orang tua seperti mengajar ke anak-anak. Selanjutnya yaitu Umifire, yaitu suatu event yang dilaksanakan di sekolah berupa lomba-lomba atau open house untuk orang-orang di luar dari sekolah, serta kegiatan edukasi untuk orang tua yang mendatangkan narasumber dari luar. Yang ketiga yaitu parenting, semacam program edukasi kepada orang tua murid dari pakar yang telah diundang oleh pihak sekolah. Yang keempat yaitu Happy Family Day, event akhir semester yang diikuti oleh seluruh siswa yang mengikuti serta kedua orang tua maupun famili lainnya dalam kegiatan tersebut. Salah satu contoh kegiatannya seperti perlombaan orang tua dan anak. Yang kelima yaitu Market Day, program yang mengajarkan anak tentang pemasaran, tentang jual beli, contohnya anak membuat karya seperti celengan dari kotak, kemudian hasil karya tersebut dijual oleh anak-anak dalam kegiatan bazar sekolah atau market day. Kemudian orang itulah yang akan membeli hasil karya anak tersebut. Selanjutnya itu pengaruh parenting terhadap kemandirian anak. Menurut Wiranata tahun 2019 halaman 52, tujuan dari penyelenggaraan program parenting adalah mengajak orang tua untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya. Karena setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya agar mereka dapat tumbuh dengan sempurna. Dengan adanya kegiatan parenting, orang tua dan pihak sekolah bisa bekerja sama dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pada kemandirian anak. Kemandirian anak merupakan hal yang tidak bisa didapat secara instan, namun dibutuhkan sebuah proses agar anak dapat mandiri secara optimal sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Kemandirian didapat dari stimulasi dan perilaku dari orang sekitar anak seperti orang tua, saudara, guru, sekolah, atau orang dewasa lainnya. Selanjutnya yaitu kajian penelitian yang relevan.
Syamsu S. tahun 2017 dengan judul Pengaruh Program Parenting terhadap Perkembangan Kemandirian Anak Usia Dini. Aspek yang diteliti adalah aspek kemandirian anak dalam rangka menerangkan bagaimana pengaruh program parenting terhadap kemandirian anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program parenting berpengaruh positif terhadap perkembangan kemandirian anak pada PAUD Permata Bunda Kotopolopo. Adanya persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti hubungan antara variabel X program parenting dan variabel Y kemandirian anak. Sedangkan perbedaan penelitian ada pada jenis penelitian dan penulis penggunaan guna yang yaitu penelitian ex post facto dengan pendekatan kuantitatif serta teknik analisis yang penulis gunakan menggunakan SPSS 24. Kerangka berpikir. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang ditemukan di atas, penulis dapat menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut. Program parenting yaitu X, kemandirian anak yaitu Y. Dari penjelasan kerangka berpikir di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Adakah pengaruh program parenting terhadap kemandirian anak di PAUD Umi Sago Pesisir Selatan? Sehubungan dengan hal itu, maka penulis akan melihat pengaruh antara parenting dengan kemandirian anak, di mana menjadi variabel bebasnya yaitu program parenting, sedangkan variabel Y yaitu kemandirian anak. Hipotesisnya, berdasarkan latar belakang dan kajian teoritis, dapat dibuat sebuah hipotesis penelitian yaitu HO, program parenting tidak berpengaruh terhadap kemandirian anak di PAUD Umi Sago Pesisir Selatan. HA, program parenting berpengaruh terhadap kemandirian anak di PAUD Umi Sago Pesisir Selatan. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di PAUD Umi Sago Pesisir Selatan dimulai dari tanggal 9 November sampai dengan 12 November tahun 2022. Populasi dan sampel populasi. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan deskripsi data dari hasil penelitian di atas, berpengaruh program parenting terhadap kemandirian anak di PAUD Umi Sago Pesisir Selatan. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Partisipasi orang tua dalam mengikuti program parenting di PAUD Umi Sago Pesisir Selatan memiliki presentasi tertinggi yaitu 58,33% dan presentasi terendah adalah 16,67%. Hasil analisa statistik deskriptif diperoleh 58,33% yang terletak pada rentang skor 19 sampai dengan 20 dengan kriteria mengikuti program parenting 4 kali. Artinya, program parenting yang diikuti orang tua murid di PAUD Umi Sago Pesisir Selatan ada 4 kali atau bisa dikategorikan dengan sangat sering. Kemandirian anak di PAUD Umi Sago Pesisir Selatan memiliki presentasi tertinggi yaitu 50% dan presentasi terendah adalah 8,33%. Hasil analisa statistik deskripsi diperoleh 50% berada pada rentang 5 skor 35-40 dengan kategori selaku, artinya kemandirian anak di PAUD Umi Sago Pesisir Selatan adalah baik. Uji hipotesisnya, HO diterima dengan asumsi program parenting tidak berpengaruh terhadap kemandirian anak di PAUD Umi Sago Pesisir Selatan. Dasar pengambilan keputusannya adalah karena pada uji SPSS 24 dengan analisis regresi sederhana didapatkan R hitung kecil dari R tabel 0,424 kecil 0,576 dan T hitung lebih kecil dari T tabel 1,480 kecil dari 2,288 sehingga tidak ada pengaruh program ditolak. Sama dengan nilai signifikan 0,170 besar probabilitas
0,05 sehingga tidak terdapat pengaruh program parenting terhadap kemandirian anak atau hipotesis ditolak.